Aku, Umar Said Jonglo Aminuddin, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Dulu kenapa saya memberi nama usaha saya ini Batik Kayu Erlangga, karena dulu pas saya merintis itu saya mempunyai anak kecil, jadi saya sekilas saja mencerempetkan nama anak saya, namanya Erlangga, terus kemudian karena usahanya batik kayu, jadi saya kasih nama Batik Kayu Erlangga. Saya bisa belajar kerajinan itu bukan dari warisan orang tua saya, karena saya sudah terlahir kebetulan di sentra kerajinan. Jadi saya semenjak kecil itu sambil sekolah saya sudah istilahnya setiap hari bisa melihat aktivitas sebagian dari warga Krebet itu membuat kerajinan batik kayu itu. Saya amati itu sebetulnya termasuk keahlian yang sederhana. Jadi kita itu selama ingin belajar, dengan berjalannya waktu itu kita nanti akan lama-lama akan bisa sendiri. Kita harus sering mencoba, jangan takut salah, jangan takut kurang. Jadi kita dengan mempelajari, nanti dengan cara yang sederhana kita bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan kita dan juga misalkan konsumen seperti itu. Jadi kalau perkembangan nilai seninya nanti otodidak, tergantung dengan pribadi kita, nanti kita akan bisa mengembangkan dan juga sesuai dengan keinginan konsumen. Batik kayu itu prosesnya memang sebagian besar manual, karena di sisi lain batik kayu itu kan medianya tidak semuanya rata dan datar. Jadi misalkan kita menggunakan kayak misalkan kain bisa dicap, tapi kalau kayu itu sangat sulit untuk dicap. Medianya itu tidak semuanya datar dan lurus, ada yang melingkar, ada yang runcing, ada yang cembung, cekung, seperti itu. Batik kayu sama batik kain itu selain medianya yang beda, motifnya juga
kebanyakan beda semua. Jadi kalau batik kayu itu cenderung bebas, ya asal cantik bagus dilihat itu bebas, kan tidak dipakai setiap hari. Kalau bedanya kalau kain kan ya motifnya mungkin ya juga ada maknanya seperti itu. Bahan baku yang kami gunakan itu ada beberapa jenis, yaitu ada kayu sengon, kayu klepu, kayu pule. Kalau kayu sengon itu karakternya itu putih dan juga lunak. Misalkan kita potong itu tidak mudah mematahkan mata gergaji seperti itu. Proses dari awalnya itu pertama kali kita membeli kayu dari kayu yang masih gelondongan. Terus kemudian kita bawa ke penggergajian, kita potong, dibikin papan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kerajinan yang kayak gantungan kunci, tempelan kulkas itu kita menggunakan 1 cm. Setelah itu dari penggergajian kita kayu bawa pulang, kemudian kita keringkan, kita jemur. Kemudian setelah itu proses selanjutnya dari papan itu sendiri sesuai dengan pesanan konsumen. Misalkan bentuknya itu udah deal yang diinginkan, terus kita akan membuat polanya di papan itu. Kemudian kita proses, kita potong menggunakan scroll saw. Kita potong secara manual satu persatu menggunakan scroll saw. Misalkan ada lubang, kita lubang pakai mesin bor. Setelah itu dipotong sudah selesai, kita haluskan menggunakan mesin amplas. Setelah amplas kita cek, kalau sudah halus, kayunya nggak ada yang cacat atau patah, itu kita langsung masuk ke proses batik. Jadi proses batik itu setelah bahan halus semuanya. Setelah dibatik itu, sampai di proses batik itu kita desain dulu pakai pensil, kita gambar sesuai selera. Setelah itu perlahan-lahan karena batik itu menggunakan proses dengan cara yang agak rumit dan harus butuh ketelatenan, jadi kebanyakan yang mengerjakan itu ibu-ibu atau anak perempuan seperti itu. Setelah desainnya jadi, terus perlahan kita canting menggunakan canting. Kemudian bahannya itu ada lilin, kita lilin perlahan-lahan sesuai dengan motif yang diinginkan. Kemudian setelah itu kita ke proses pewarnaan. Jadi di sana nanti kita akan memberi warna sesuai dengan keinginan konsumen, sesuai kebutuhan. Jadi misalkan warnanya minta merah atau hijau, itu sesuai dengan permintaan konsumen. Setelah itu kita guyur lagi warna, misalkan hitam. Jadi nanti hasilnya misalkan yang pertama merah, yang kedua hitam, nanti warnanya akan ada dua, ada merah sama hitam. Itu nanti setelah selesai warna hitam, kita akan merebusnya. Itu namanya proses pelorotan. Itu menggunakan air yang mendidih, kita campur dengan soda abu. Nanti
semua lilin yang menempel di kayu itu akan hilang. Kemudian kita cuci bersih, kemudian kita jemur. Kurang lebih kalau mau kering total 1 sampai 1,5 hari. Itu dikala cuacanya yang cerah seperti itu. Kemudian kita masih proses 1 kali lagi, yaitu dengan proses finishing. Yang pertama saya dasari dulu itu menggunakan akrilik, terus kemudian kita gosok sampai halus, itu 2 kali prosesnya. Terus kemudian yang terakhir kita lapisin menggunakan clear gloss. Setelah selesai kita bisa packing menggunakan plastik yang udah ada lemnya, nanti biar nggak kena debu. Kerajinan batik kayu sendiri itu jadinya kurang lebih ada 100-an item. Jadi kita itu sering mengerjakan sesuai dengan permintaan konsumen, dan yang paling sering kalau di tempat saya sendiri itu souvenir pernikahan dan juga tempat oleh-oleh. Sanggar Erlangga sendiri selain saya pasarkan lewat online, sebagian besar juga saya pemasarannya juga offline juga. Jadi saya door to door ke toko-toko, ada juga yang saya titipkan di pasar Mringharjo, di Malioboro, kayak di Mirota juga. Sebagian masih di tempat-tempat wisata kayak di Breksi, terus di pantai-pantai itu juga banyak juga pedagang mainan yang tertarik dengan hasil kerajinan saya. Desa kami selain sentra kerajinan juga menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Bantul. Ya, kebanyakan tamu yang datang ke sini itu banyak juga permintaannya itu juga bermacam-macam juga. Ada yang minta semacam belajar edukasi, terus penelitian, terus menginap, terus dia minta diajak jalan-jalan karena dia juga ingin tahu apa aja yang ada di desa kami. Saya sendiri pengalaman selama menjadi perajin, suka duka saya, kadang dukanya itu misalkan sudah capek tapi kita harus dituntut dengan kerjaan, kadang dituntut dengan waktu, kita janjian sama orang seperti itu, kita harus mengutamakan kepuasan konsumen juga, dan juga tanggung jawab seperti itu. Juga kita harus tanggung jawab dengan lingkungan kita supaya kita juga ikut serta memajukan desa kami. Terus sukanya kita alhamdulillah kita bisa memberi kesejahteraan kepada keluarga kita, bisa mencukupi kebutuhan, dan juga yang paling penting untuk saya pribadi yang menjadi kebanggaan saya itu saya bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi teman-teman dan lingkungan sekitar kita.